Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu bahwa memang ada peningkatan yang begitu signifikan, khususnya di triwulan pertama tahun 2024. Kita berharap bahwa di 2025 itu pastinya sesuai dengan harapan dari pemerintah baru itu bisa naik 5,2% dan kita harapkan bisa lebih penggunaannya bisa lebih merata, baik menengah, baik kalangan menengah atas maupun menengah bawah. Boleh kita kasih Pak? Silakan Bapak Ibu, kami akan buka elemen pertama. Mungkin ada 3 penanya. Pada hari ini kembali pada 2 pembicara tadi tentang ekonomi makro dan tentang bagaimana perbankan punya fungsi mediasi di dalam leverage ekonomi kita. Di dalam dokumen RPJMN Undang-Undang Nomor 59 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional disebutkan secara eksplisit bahwa Kementerian Lembaga di dalam menyusun rencana strategis nasional, rencana strategis Kementerian Lembaga itu harus merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang. Pandemi dulu Cina itu adalah pabriknya dunia ya. Seluruh orang di seluruh dunia ini pabriknya dari Cina. Terima kasih Mas Edi sudah memperbarui semangat kita untuk 2025 dengan sebagai baru. Itu semua. Jadi selain daripada beras, jagung, kedelai yang ada di Bulog, itu di kami ada 9 komunitas. Ada di Pasar Cina itu 1 tahunnya ada 30 juta. Mungkin jualan kita bayangin, kita baru 1 juta, jadi ini mungkin suatu tantangan bagaimana kita bisa mengejar ke sana. Yang pertama sih kita melihat ya bahwa logistik itu kan memang sebagai pendorong dari perekonomian gitu kan. Nah, tapi di lain sisi perkembangan logistik juga mengikuti perekonomian, perdagangan dan sebagainya. Nah, kalau berkaca dari itu, kita melihat bahwa diperkirakan logistik kita akan ada di posisi tumbuh 5,05%. Dan itu lebih tinggi daripada negara-negara lain seperti Singapura, kemudian Korea Selatan dan lain-lain. Nah, di sini kita melihat bahwa logistik juga punya potensi tumbuh sangat bagus seperti itu. Apalagi misalnya kita melihat tingkat pertumbuhan logistik, kalau kita mengacu ke klasifikasi BPS, itu kan ada di kelompok lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Yang di situ kita lihat selama beberapa periode itu tingkat pertumbuhannya tertinggi. Jadi kita melihat ya potensinya cukup tinggi. Kita perkirakan tahun depan itu bisa mencapai 2 digit tingkat pertumbuhannya. Ya, tantangannya sebenarnya masalah-masalah klasik ya kalau kita menganalisis lebih dalam. Ya seperti misalnya terkait dengan infrastruktur. Walaupun kita berterima kasih, apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi dalam 2 periode ini, ya, tetapi kita melihat konektivitasnya, ya, atau pemanfaatan infrastruktur itu untuk mendukung konektivitas logistik ini masih perlu kita tingkatkan. Karena tidak sekedar kita bicara membangun pelabuhan, tidak sekedar kita bicara membangun jalan tol, tapi bagaimana mengintegrasikan kesemuanya itu dalam kerangka kita membangun transportasi multimoda, tentu dengan transportasi laut sebagai backbone-nya. Kemudian masalah lainnya ya kita melihat masalah keseimbangan volume perdagangan antar wilayah. Ini juga menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi saya sampaikan terkait dengan infrastruktur, yaitu masih perlu dikembangkan, perlu diteruskan lebih lanjut, terutama dengan kita mencoba untuk membangun
konektivitas secara end to end. Ya, laut sudah dibangun, pelabuhan sudah bagus, kemudian jalan tol juga sudah terhubung. Jadi bagaimana kemudian transportasi laut maupun transportasi jalan yang sudah terbangun ini kemudian bisa mencapai wilayah-wilayah seperti misalnya untuk sampai ke wilayah-wilayah sumber dari komoditas. Itu masih menjadi PR kita bersama. Yang pertama kita agendakan seminar Outlook ini sebagai sebagai sebuah media untuk kita memberikan pertama gambaran bagaimana perkembangan secara umum maupun secara sektoral. Ya, secara umum artinya kita melihat bagaimana perkembangan secara makro, global supply chain dan sebagainya. Yang kedua kita juga ingin melihat bagaimana perkembangan di beberapa sektor. Ya, karena kita tentu tidak bisa membahas semua sektor, tapi kita membahas sektor utama. Nah, kemudian yang kedua, kita ingin melihat bagaimana proyeksi untuk ke depannya. Diharapkan dengan dua hal ini akan bisa menjadi masukan buat para peserta, buat kita bersama, untuk yang pertama kalau perusahaan sebagai masukan untuk melakukan perencanaan atau pengembangan bisnis plan, terutama untuk tahun 2025. Untuk kementerian dan lembaga ya atau instansi ya, ini bisa kita gunakan untuk sebagai dasar atau masukan untuk melakukan perencanaan program kerja. Tahun 2025 itu tentu sesuai dengan target pemerintahan kita ya. Jadi tentu ingin mendapatkan pertumbuhan di angka di atas 5%, tentu ini akan tergeret naik ke industri pangan. Tentunya ada program-program pemerintah yang memang untuk pro rakyat itu berdampak besar bagi industri pangan ya. Misalnya di klaster pangan yang memang kita sekarang lagi tanganin, misalnya di atas gula, daging itu di atas 2-5% itu terjadi pertumbuhan ya. Tentu ini akan memicu industri retail dan pangan itu sendiri dalam hal kuartal pertama di tahun 2025 ya gitu ya. Oke, selain daripada itu memang tentu yang sangat signifikan adalah bagaimana pemenuhan kaitan dengan gizi nasional. Ini akan berdampak pada pengadaan komoditi-komoditi bahan baku yang kaitan dengan untuk karbohidrat, protein, dan lemak, yaitu juga adalah bahan-bahan dasar dari industri pangan itu sendiri yang saat ini memang kita persiapkan ke depan gitu ya. Tantangan yang memang kita hadapi adalah yang pertama itu yang paling utama itu adalah food loss reduction ya, mengurangi kerusakan pangan di sisi penyimpanan dan pengiriman. Ini memang menjadi tantangan terbesar karena negara kita negara kepulauan gitu ya. Tentu semua infrastruktur terfokus di Pulau Jawa, tetapi memang di pulau lain seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan di Pulau Sulawesi dan di Papua ini harus kita pikirkan bersama karena ada pemerataan infrastruktur logistik itu penting. Jangan hanya mengandalkan tol laut ya, yang memang hanya berjadwal dengan kapasitas terbatas. Kita harus memang berkolaborasi bagaimana meningkatkan infrastruktur lokal ya untuk mendukung upaya-upaya percepatan pemerataan pangan secara nasional gitu ya. Jadi ada masukan untuk sektor logistik adalah tadi gitu ya. Tentu di pangan ini membutuhkan yang pertama adalah infrastruktur rantai dingin ya. Pemerataan infrastruktur rantai dingin ini salah satunya akan mengurangi kos ya di wilayah-wilayah non Jawa ya terutama, karena memang berdasarkan data saat ini adalah hubnya ini adalah di Pulau Jawa dan di barat dan di timur, tetapi di Pulau Jawa gitu ya. Tentu infrastruktur ini sangat membantu ya untuk wilayah-wilayah lain, terutama di Indonesia bagian paling barat, wilayah bagian tengah, dan paling timur. Itu salah satunya. Butuh kolaborasi ya, baik BUMN dan swasta untuk mewujudkan ini. Ya, dari seminar ini kita jadi semakin terbuka ya wawasannya bahwa peluang di sektor logistik itu di Indonesia sangat luas sekali ya. Apalagi mengingat kita negara kita itu berbagai macam kepulauan, banyak sekali, perdagangan insuler atau antar pulau sangat berkembang, dan itu merupakan
satu bagian supply chain, di mana logistik berperan penting. Jadi tidak hanya bisa kita lihat di saat ini saja, tetapi prospek ke depan masih banyak peluang yang bisa digali dari bisnis jasa logistik ini. Ini menurut saya, terutama bagian dari logistik chain di internasional dunia. Kalau berdasarkan yang tadi saya amati dari pembicara, prospek terhadap logistik di 2025 itu sangat besar sekali potensinya, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 aspek yang menjadi perhatian pemerintah. Selain itu ada pertanian, industri, ada manufaktur, dan salah satunya adalah supply chain ya, industri dari logistik itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan suatu peluang besar bagi jasa industri logistik untuk berkembang di kedepannya. Benefit ini, seminar ini bagus, dan saya harap ini dilakukan tidak hanya sekali ini, nanti terus bersambung dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, lebih in-depth lagi. Dan di seminar ini kita bisa mendapatkan manfaat yang jelas, melihat gambaran bagaimana sih sektor logistik, pemainnya itu secara terintegrasi bagaimana. Kita bisa melihat peluang-peluang apa, sehingga mencari solusi untuk logistik yang lebih efisien, yang lebih murah, dan lebih kompetitif, tidak hanya di nasional dan lokal, tapi juga di internasional. Itu sih, seminar ini sangat benefitnya sangat terasa. Komentar saya tentang seminar ini sangat bagus sekali bagi para insan industri logistik khususnya. Jadi kita semua bisa belajar ya, mendapatkan wawasan yang luas dari seminar-seminar yang diadakan seperti ini, dan juga kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, di mana tidak hanya kerjasama antara sesama industri logistik, tapi juga faktor-faktor lain yang kita dapat informasinya, begitu. Menurut data dari Motor Intelligence, itu sebenarnya masih sangat-sangat optimistik. Memang terlihat ada steady growth dari tahun ke tahun, sedikit flip down karena COVID, tapi prediksi mereka sampai dengan 2029, antara 2024-2029 dengan 5 tahun ke depan masih sangat bullish gitu ya. Jadi double market, kalau sekarang value-nya sekitar 50 billion US dollar, 2029 itu diprediksi akan 103 ya 104 gitu. Jadi sangat-sangat big opportunity buat kita. Apa sih sebagai pelaku jasa transportasi dan logistik di Indonesia untuk kaitannya dengan sektor kimia ini, kita mesti seperti apa? Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa kami sebagai penyedia jasa logistik. Kami sebuah grup yang berasal dari Korea Selatan, grup Sijen Logistik yang mungkin Bapak Ibu kalau lihat di sekeliling Bapak Ibu kenalnya brand yang di bawah ini gitu. Oke, saya pikir kita masih punya banyak opportunity karena obviously kan penduduk Indonesia jumlahnya sangat besar ya, 280 sampai 290 juta jiwa. Nah, kalau mencermati tren eating out itu semakin tinggi. Belum lagi nanti ada bonus demografi. Jadi seperti yang tadi saya sajikan di seminar, datanya untuk 5 tahun ke depan itu masih sangat promising ya. Jadi kira-kira bisa double the size of dari 2024 ya. Jadi di market research-nya bilang dari 50 juta US dollar menuju ke 100 juta US dollar dalam 5 tahun ke depan. Jadi masih sangat promising sekali. Ya tentu saja, karena biar bagaimanapun industri makanan itu sangat
bergantung dari strategi supply chain dan eksekusi supply chain-nya. Kenapa? Karena makanan itu kan mengutamakan freshness ya. Jadi kita banyak dealing dengan bahan baku yang istilahnya itu masuk kategori di perishable foods yang mudah sekali expired. Jadi bagaimana kita merencanakan stok dan juga logistik dan juga eksekusi yang cepat ya. Jadi memastikan freshness, karena kalau freshness itu quality-nya tetap terjaga. Nah, kuncinya sebenarnya di quality, orang akan kembali lagi ke restoran kita gitu. Jadi perencanaan supply chain dan eksekusinya sangat penting. Bahkan kalau menurut saya sih bisnis F&B ini sangat-sangat supply chain game. Ya. Kalau kami sejalan dengan rencana ekspansi kami ke depan ya, jadi saat ini kita sudah cukup banyak di Pulau Jawa, ya. Jadi ke depan kita akan melihat opportunity di luar Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur ya. Kita sudah presence di Bali dan juga Sumatera. Tantangannya tentunya cost logistik, ya, logistik dan juga bahan baku. Jadi availability dari bahan baku itu masih lebih banyak di Pulau Jawa. Kemudian mencermati negara kita ini negara arkipelago ya, jadi ongkos logistik keluar Pulau Jawa itu bisa 3 kali lipat daripada ongkos di Jawa ya. Jadi tentunya dibutuhkan inovasi dan creativity dan juga partnership dengan supplier yang punya sama-sama visi untuk terus berkembang. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa menjaga total competitiveness dari supply chain kami. Ya, kalau dari apa yang kami pelajari dari tim riset kami, secara apa yang kami amati, pertumbuhan produk kimia sendiri untuk kedepannya masih memang sangat-sangat menarik di beberapa sektor seperti yang saya sebutkan tadi dalam sesi pemaparan. Secara total compound annual growth rate-nya sampai 2030 masih sangat menjanjikan, yaitu sekitar 6,5%. Itu berdasarkan hasil riset tim kami. Dan sektor-sektor yang akan terus tumbuh dari sisi sektor chemical itu sangat bervariasi, tapi 4 diantaranya itu masih terkait dengan petrochemical, terkait dengan agrochemical, ataupun dengan bisnis oleochemical dan semua turunan yang terkait dengan produk tersebut. Itu masih jadi key drivers-nya. Yang paling utama adalah tentang keselamatan. Aspek safety secara pengoperasian logistiknya merupakan aspek yang tidak bisa ditawar, sesuatu yang memang harus 100% comply atau patuh, sehingga bisa menjamin kualitas dan keselamatan itu selaras untuk diberikan kepada pelanggan. Jadi tidak bisa mengorbankan salah satunya. Apa yang kami lakukan adalah terus mengembangkan infrastruktur, penerapan teknologi, dan juga pengembangan keahlian dari sumber daya manusia, baik dari hard skill-nya yang terkait dengan sertifikasi, dengan keselamatan dan safety, itu terus kami lakukan. Karena dengan terus menjaga standar keselamatan ini merupakan satu kunci dasar untuk bisa lanjut mengembangkan logistik di sektor chemical operations-nya, gitu. Kalau dilihat dari yang ditampilkan itu semua optimistik. Dari sisi growth-nya cukup tinggi, terutama yang dimamin di makanan dan minuman. Buat kami di industri logistik terutama itu menarik untuk masuk ke dunia itu, bahwa makan minuman, kemudian farmasi dan juga chemical, tapi yang memang growth-nya kelihatan tinggi itu di sisi farmasi dan makan minuman. Kalau chemical dia kelihatannya kurang menarik dari sisi growth-nya ya. Cuma kalau bicara di support logistiknya ini menarik untuk diikuti ke depannya ya, dan informasi cukup jelas, cukup menarik, dan
bermanfaat buat kita di pelaku usaha di sektor jasa logistik ini sebetulnya. Dan dari tahun lalu saya ikuti seminar seperti ini ya di Economic Outlook dilakukan oleh SCI, dan mungkin kedepannya juga bisa kita ikuti tren-tren yang ada, nggak cuma dari industri makan minuman, tapi tren industri yang lain. Sektor jasa ini juga harus dikaji juga. Artinya kalau selama ini kita bicara di manufacture, tapi sektor jasa ini belum dibahas di sisi ekonomi outlook untuk kedepannya, itu sih. Yang jelas sisi informasi ini cukup penting bisa kita dapat. Tadi di awal sesi ada pemaparan dari pihak Pertamina, pemaparan dari pihak kawasan industri ya. Itu informasi itu cukup menarik untuk kita dapatkan, karena nggak umum informasi itu bisa kita dapatkan katakanlah di web, utamanya mungkin dari Google, dari mana itu belum tentu bisa dapat yang informasi detail itu ya. Ini penting untuk kita pelaku usaha dapatkan informasi detail seperti itu. Jadi manfaatnya cukup banyak.